pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan membahas tentang analisis pestel dalam lingkungan bisnis. Ada yang sudah tahu analisis pestel? Saya, Pak. PESTEL adalah singkatan dari Political, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Environmental, dan Legal. PESTEL ini adalah alat yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sebuah bisnis. Ya, bagus Andi, tepat sekali. Pestel membantu kita memahami bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi strategi dan operasi bisnis. Budi, apakah bisa kamu memberikan contoh faktor politik yang bisa mempengaruhi bisnis? Contohnya yaitu adalah kebijakan politik bisa berupa kebijakan pemerintah, regulasi perdagangan, stabilitas politik, dan kebijakan pajak. Baik Pak, sekian terima kasih. Ya, benar Budi. Kebijakan pemerintah dan regulasi bisa sangat mempengaruhi bisnis. Citra, bagaimana dengan faktor ekonomi? Apa yang perlu kita perhatikan? Baik Pak, izinkan saya menjawab. Jadi faktor ekonomi itu meliputi kondisi ekonomi makro, di mana seperti inflasi, suku bunga, tingkat pertumbuhan, dan tingkat pengangguran. Ya, tepat sekali Citra. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi daya beli konsumen dan kinerja bisnis. Dinda, bagaimana menurut kamu tentang faktor sosial? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, faktor sosial mencakup perubahan demografis, budaya, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Ya, betul Dinda. Perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Ya, betul sekali Dinda. Perubahan dalam masyarakat dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Nah, Eko, menurut kamu faktor teknologi bagaimana? Baik Pak, menurut saya faktor teknologi mencakup inovasi teknologi, otomatisasi, riset, dan pengembangan, serta untuk pengembangan teknologi baru. Benar sekali Eko, teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif atau bahkan dapat menjadi ancaman bagi bisnis yang tidak mampu beradaptasi. Ya, sekarang mari kita lanjutkan dengan faktor lingkungan dan faktor hukum. Ya, jadi untuk faktor lingkungan sendiri yaitu mencakup isu-isu seperti perubahan iklim, kebijakan lingkungan, dan kesadaran ekologis. Sedangkan faktor hukum mencakup regulasi, undang-undang, dan kepatuhan hukum yang harus dipatuhi oleh sebuah bisnis. Baik, sekian untuk pembahasan hari ini mengenai analisis pestel. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita diskusikan bersama-sama pertanyaan tersebut. Pak, izin bertanya, untuk pertanyaannya Bapak share ke grup Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Dinda. Jadi untuk pertanyaannya tidak dapat share ke grup. Jadi untuk pertanyaannya akan kita bahas di kelas bersama-sama. Jadi bagi mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan tiket liburan ke Bali. Baik, untuk pertanyaan pertama itu ada apa itu analisis pestel dan mengapa penting untuk memahami analisis pestel dalam lingkungan bisnis. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Meli. Harus nggak Dinda? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas M4. Analisis pestel merupakan alat untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Contohnya yaitu ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan serta hukum. Untuk analisis ini penting untuk memahami lingkungan bisnis agar perusahaan dapat menyesuaikan strategi dan mengantisipasi peluang dan ancaman yang muncul. Ya, baik, terima kasih Dinda untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasi bisnis. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Baik, perkenalkan nama saya Budi. Saya dari kelas M4. Nah, menurut saya kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi operasi bisnis
karena regulasi dan hukum, peraturan perdagangan, hukum ketenagakerjaan, standar keselamatan dan kesehatan, kebijakan pajak, tarif pajak, kebijakan pajak khusus, kebijakan ekonomi, moneter, fiskal, regulasi dan hukum, peraturan perdagangan, tarif kuota, dan peraturan impor atau ekspor dapat mempengaruhi biaya dan akses pasar. Nah, hukum ketenagakerjaan, peraturan tentang upah minimum, jam kerja, dan kondisi kerja dapat mempengaruhi biaya, tenaga kerja, dan operasi sehari-hari. Baik, terima kasih Budi atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu coba saudara jelaskan bagaimana kondisi ekonomi makro dapat mempengaruhi strategi bisnis. Baik, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, perkenalkan nama saya Andi. Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi strategi bisnis. Misalnya, dalam strategi kondisi resesi, perusahaan mungkin perlu mengurangi biaya operasional atau mengalihkan fokus pada produk dengan harga terjangkau. Baik, terima kasih Andi untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu coba saudara berikan contoh bagaimana perubahan demografi dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Baik, siapa yang dapat menjawab? Saya Pak, perkenalkan nama saya Citra. Nah, perubahan demografis seperti pertumbuhan populasi, di mana distribusi usia, tingkat pendidikan, dan migrasi dapat mempengaruhi permintaan produk atau jasa. Sebagai contohnya, peningkatan populasi usia lanjut dapat meningkatkan permintaan untuk produk dan layanan perawatan kesehatan. Baik, terima kasih Citra untuk jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana inovasi teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis? Baik, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, perkenalkan nama saya Dinda. Untuk inovasi teknologi seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi baru dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis dengan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, atau menciptakan produk dan layanan baru yang lebih baik. Baik, terima kasih Dinda untuk jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari perubahan kebijakan lingkungan terhadap industri tertentu? Baik, siapa yang dapat menjawab? Saya Pak, saya perkenalkan nama saya Budi. Apa dampak dari perubahan kebijakan lingkungan terhadap industri tersebut, yaitu dengan peningkatan biaya, peralihan ke energi terbarukan, industri otomotif seperti standar emisi yang lebih ketat, inovasi teknologi. Nah, sekian. Baik, terima kasih Budi untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting bagi bisnis untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku? Baik, siapa yang dapat menjawab? Saya Pak, perkenalkan nama saya Eko, yaitu menghindari sanksi hukum, denda dan penalti, tuntutan hukum, melindungi reputasi dan citra perusahaan, yaitu kepercayaan publik. Terima kasih Eko untuk jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan? Saya Pak, baik, izinkan saya menjawab. Nama saya Citra. Sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak, yaitu faktor sosial budaya seperti nilai-nilai gaya hidup, kemudian ada norma masyarakat dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Contohnya seperti perusahaan mungkin perlu menyesuaikan kampanye, pemasaran dan desain produk untuk menarik segmen pasar tertentu dengan latar belakang budaya dan yang berbeda dari suatu masyarakat itu. Baik, terima kasih Citra untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba diskusikan bagaimana tren teknologi saat ini mempengaruhi industri yang Anda minati. Baik, silakan siapa yang bisa menjawab? Baik, perkenalkan nama saya Rudi. Diskusikan bagaimana tren teknologi saat ini mempengaruhi industri yang Anda minati. Menurut saya yaitu pembelajaran mesin. Yang menurut saya itu poin-poinnya ya itu adalah manajemen rumah sakit, seperti membantu dalam manajemen sumber daya rumah sakit seperti penjadwalan staf dan lokasi tempat tidur untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Baik, terima kasih Budi untuk jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir, apa saja tantangan utama yang dihadapi bisnis dalam menyesuaikan diri dengan perubahan faktor eksternal? Baik, siapa yang bisa jawab? Saya Pak, perkenalkan nama saya Dinda dari kelas M4. Untuk tantangan utama yang dihadapi bisnis dalam menyesuaikan diri dengan perubahan faktor eksternal antara lain ada biaya investasi yang tinggi untuk mengadopsi teknologi baru, resistensi terhadap perubahan, ketidakpastian regulasi di masa depan, dan kesulitan dalam mengidentifikasi tren atau peluang baru. Bisnis perlu selalu waspada dan adaptif untuk bertahan dalam lingkungan yang dinamis. Sekian. Baik, terima kasih untuk diskusi hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat. Dan untuk rewardnya nanti akan Bapak umumkan di grup. Sekian untuk hari ini.